Kisah peri dan sungai yang kehilangan nyanyiannya. Jauh di dalam hutan melodi, para peri hidup dalam harmoni yang sempurna. Suara tawa mereka menyatu dengan kicauan burung, bisikan daun, dan gemericik air dari sungai pelangi yang mengalir di tengah hutan. Sungai itu bukan sungai biasa. Airnya memancarkan warna-warni pelangi dan menghasilkan melodi lembut yang menenangkan hati setiap peri. Suatu hari, seorang peri kecil bernama Lily menyadari ada yang tidak beres. Melodi sungai pelangi tidak lagi terdengar. Warna-warni di airnya pun memudar, berganti menjadi bening dan sunyi. Seluruh peri merasa cemas. Tanpa nyanyian sungai, bunga-bunga perlahan layu dan warna-warna di hutan ikut memudar. Ratu Arya, pemimpin para peri, mengumumkan bahwa sungai telah kehilangan nyanyiannya karena batu kristal hati, sumber melodi sungai, telah dicuri. Batu itu dicuri oleh Raja Bayangan, sosok jahat yang tinggal di gua gelap dan membenci kebahagiaan. Lily, yang merupakan peri paling kecil dan penakut, merasa terpanggil untuk menyelamatkan sungai. Ia pergi ke pinggir sungai dan bertemu dengan Lyra, seekor katak yang bijaksana. Lyra menceritakan bahwa untuk mendapatkan kembali batu kristal hati, Lily harus mencari cermin kejujuran di puncak cahaya dan pohon kebijaksanaan di akar dunia. Lily memulai perjalanannya. Ia terbang melewati ladang jamur raksasa yang berwarna-warni dan tiba di puncak cahaya. Di sana ia bertemu seekor naga tua yang menjaga cermin kejujuran. Naga itu berkata, "Kau hanya bisa mendapatkan cermin ini jika kau menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Lily, yang selalu merasa kecil dan tak berguna, merasa takut. Namun, ia memberanikan diri melihat bayangan dirinya di cermin. Bukannya melihat bayangan peri penakut, ia melihat peri pemberani yang penuh tekad. Cermin itu pun memberikannya pantulannya. Perjalanan berikutnya, Lily harus menemukan pohon kebijaksanaan. Pohon itu tumbuh di tempat paling gelap di bawah tanah. Ia menyelipkan cermin kejujuran ke dalam sakunya dan mencari jalan masuk ke akar dunia. Setelah berhasil masuk, ia merasakan hawa dingin dan ketakutan. Namun, ia mengingat keberanian yang ia temukan di cermin dan melanjutkan perjalanan. Di sana, ia bertemu dengan akar pohon raksasa yang bersuara berat. "Untuk menemukan jalan keluar, kau harus menjawab pertanyaanku. Apa yang lebih kuat dari sayap yang bisa terbang?" Lily berpikir sejenak. Ia teringat perjalanannya. "Keberanian dan kebaikan," jawabnya. "Sayap hanya bisa membawaku terbang, tetapi keberanian dan kebaikanlah yang membawaku sejauh ini." Akar pohon itu tersenyum dan memberinya jalan keluar. Lily tiba di gua Raja Bayangan. Gua itu gelap, tetapi cahaya dari cermin kejujuran membimbingnya. Raja Bayangan yang hanya berupa bayangan gelap terkejut melihat Lily. Ia tidak pernah bertemu peri seberani ini. Raja Bayangan menantang Lily. "Jika kau bisa mengambil batu ini tanpa melihatku, aku akan mengembalikannya." Lily tidak putus asa. Ia mengeluarkan cerminnya dan mengarahkannya ke Raja Bayangan. Bayangan itu pun terperangkap di dalam cermin. Lily dengan mudah mengambil batu kristal hati dan mengembalikannya ke sungai pelangi. Segera setelah itu, melodi sungai kembali terdengar, dan airnya kembali memancarkan warna-warni pelangi. Seluruh hutan bersorak gembira. Lily, yang tadinya dikenal sebagai peri paling kecil dan penakut, kini dihormati sebagai peri paling berani. Ia belajar bahwa keberanian sejati tidak berasal dari ukuran tubuh, tetapi dari ketulusan hati.